Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Mastra Putri dari kelas 12 MIPA 1. Di sini, saya akan menjelaskan tentang distribusi normal. Nah, distribusi normal dikenal sebagai salah satu jenis distribusi variabel acak kontinu. Pada distribusi normal sendiri, terdapat kurva berbentuk lonceng atau grafik. Distribusi normal juga dapat berfungsi sebagai distribusi Gauss. Persamaan distribusi normal diantaranya sebagai fungsi densitas. Distribusi normal dengan fungsi probabilitas ini kemudian akan menunjukkan variabel atau penyebaran distribusi. Fungsi ini juga nantinya akan dibuktikan oleh suatu grafik simetris atau bell curve. Dalam distribusi normal ada yang disebut yang pertama yaitu parameter distribusi normal. Setelah mengetahui karakteristik utama dan parameter dalam teori distribusi normal, dapat kita simpulkan bahwa teori ini memiliki posisi yang penting dalam konsep statistika. Dengan distribusi simetris dan berpusat pada nilai rata-rata seluruh data dalam suatu populasi, penilaian yang berat sebelah atau tidak seimbang kemudian tak dapat dihindarkan. Distribusi normal juga akan membantu menentukan tingkat normalitas dengan kecenderungan sentral. Nah, yang kedua itu ada aturan empiris untuk distribusi normal. Deviasi standar sendiri sangat berharga dalam data yang terdistribusi secara normal. Deviasi standar juga dapat digunakan untuk menentukan proporsi nilai yang termasuk dalam sejumlah deviasi standar tertentu dari rata-rata. Misalnya dalam distribusi normal 68% pengamatan dalam kisaran kurang lebih 1 standar deviasi dari rata-rata, 95 dalam kisaran kurang lebih 2 standar deviasi, dan 99 dalam kisaran standar deviasi dari rata-rata. Properti ini juga adalah bagian dari aturan empiris yang menjelaskan persentase data yang termasuk dalam jumlah tertentu deviasi standar dari mean untuk kurva berbentuk lonceng. Yang ketiga yaitu distribusi normal standar dan skor standar. Pada suatu data frekuensi tertinggi biasanya berada di sekitar nilai rata-rata data atau mean. Semakin jauh nilai data dari nilai rata-rata atau mean, frekuensinya akan semakin rendah. Misalnya rata-rata data MU atau mikro sebaran data secara umum dapat digambarkan sebagai gambar di samping. Kurva sebagai di samping dikenal dengan nama kurva normal atau kurva lonceng karena bentuknya yang sama seperti lonceng. Persamaan dari kurva tersebut dinamakan fungsi distribusi normal atau distribusi Gauss. Fungsi distribusi normal dengan variabel acak X didefinisikan sebagai rumus berikut. Nah, rumus di samping memiliki keterangan yaitu variabel acak X berdistribusi normal dilambangkan X sampai N dalam kurung mu dan sigma. Nah, mu itu parameter untuk rata-rata, sigma itu parameter untuk simpangan baku, pi itu konstanta bernilai 3,14 dan e itu konstanta bernilai 2,72. Nah, yang keempat itu ada sifat kurva normal. Ciri-cirinya yaitu kurva selalu berada di atas sumbu X, bentuknya simetris atau rata-rata sama dengan median sama dengan modus, memiliki asimtot datar sumbu X, dan luas di bawah kurva adalah 1. Selanjutnya adalah contoh soal. Nah, ada pun contoh soalnya yaitu distribusi berat badan 8.500 orang mahasiswa diketahui mendekati normal dengan mean 53 kg dan deviasi standar 3 kg. Hitunglah persentase banyak mahasiswa yang berat badannya antara 50 kg dan 55 kg. Nah, untuk menghitung persentase mahasiswa yang berat badannya antara 50 kg dan 55 kg. Kita perlu menghitung Z skornya. Untuk masing-masing nilai tersebut dengan menggunakan rumus Z sama dengan X dikurang MU atau mikro, terus kemudian dibagi dengan sigma. Nah, di mana nilai X itu adalah nilai yang ingin kita cari, dan mikro itu adalah mean dan sigma itu adalah standar deviasi. Sehingga untuk Z1 itu sama dengan 50 dikurang 53 dibagi dengan 3, itu sama dengan hasilnya 1. Kemudian untuk Z2 itu sama dengan 55 dikurang 53 kemudian dibagi 3, itu hasilnya 0,6666 yang saya bulatkan menjadi 0,67.
Nah, kemudian karena kita sudah mendapat nilai Z1 dan Z2-nya itu, kita dapat mencari persentasenya itu menggunakan tabel distribusi normal standar atau kalkulator yang bisa mencarinya. Dengan menggunakan tabel distribusi normal standar, kita dapat mencari nilai probabilitas untuk Z-score yang sudah kita dapat tadi, lalu menghitung selisihnya untuk mendapatkan hasilnya. Nah, langsung saja kita tulis, yaitu P dalam kurung min 1 lebih kecil daripada Z lebih kecil daripada 0,67. Itu sama dengan P Z lebih kecil daripada 0,67 dikurang dengan P Z lebih kecil daripada min 1. Untuk nilai dari Z lebih kecil dari 0,67 itu 0,7486 dikurang dengan hasil Z lebih kecil dari min 1, yaitu min 0,1587. Nah, untuk 0,7486 ini dikurang dengan 0,1587 ini hasilnya adalah 0,5899. Nah, ini bisa diubah menjadi bentuk persentase, yaitu 58,99%. Jadi, persentase mahasiswa yang BB-nya antara 50 dan 55 kg itu sekitar 58,99%. Nah, yang kelima yaitu variabel acak. Variabel acak kontinu adalah variabel acak yang mengambil semua nilai dalam suatu interval tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk X1 lebih kecil dari X lebih kecil dari X2 dengan X adalah bilangan real. Fungsi distribusi peluang variabel acak kontinu juga disebut dengan fungsi kepadatan peluang atau Fx. Di dalam variabel acak ada yang disebut dengan distribusi peluang kumulatif variabel acak kontinu. Jika variabel acak kontinu X terdefinisi pada interval A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan B, maka fungsi distribusi peluang kumulatif dari variabel acak X Fx didefinisikan sebagai gambar di samping. Nah, variabel merupakan suatu besaran yang memiliki nilai tidak tunggal. Misalnya bilangan asli kurang dari 10, bilangan bulat kurang dari 3, dan waktu tempuh kendaraan. Variabel acak merupakan variabel yang nilainya ditentukan oleh hasil percobaan. Variabel acak dinyatakan dengan huruf besar, misalnya X, Y, Z, atau lainnya. Sedangkan nilai variabel acak dinyatakan dengan huruf kecil, misalnya X, Y, dan Z. Selanjutnya, ada pun contoh-contoh soal dari variabel acak sebagai berikut. Nah, untuk contoh soal yang pertama yaitu Ayu melakukan pelemparan sebuah dadu 1 kali. Hasil yang mungkin diperoleh Ayu adalah. Nah, yang kedua yaitu Andika melemparkan 1 keping uang logam sebanyak 2 kali. Andita mengamati banyak hasil angka yang diperoleh adalah. Soal yang pertama yaitu Ayu melakukan pelemparan sebuah dadu 1 kali. Hasil yang diperoleh oleh Ayu. Jadi yang ditanyakan di sini adalah hasil yang kemungkinan diperoleh Ayu ketika Ayu melakukan pelemparan sebuah dadu sebanyak 1 kali. Seperti yang kita tahu bahwa dadu itu punya 6 mata. Nah, kalaupun dilempar 1 kali, hasil yang mungkin didapat Ayu itu bisa jadi 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Ini adalah hasil yang kemungkinan diperoleh oleh Ayu. Nah, yang kedua yaitu Andika melemparkan 1 keping uang logam sebanyak 2 kali. Andika mengamati hasil yang diperolehnya. Nah, yang pertama kita harus menentukan ruang sampelnya terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu bahwa uang logam itu memiliki 2 sisi, yaitu angka dan gambar. Nah, di sini di soal itu Andika mengamati hasil yang diperoleh, maksudnya angkanya itu Andika mendapat berapa angka dalam pelemparan uang logam sebanyak 2 kali itu. Bisa jadi Andika itu mendapatkan angka-angka, angka gambar, gambar angka, atau gambar-gambar, tidak ada angka sama sekali. Di contoh soal kan yang ditanyakan
hanya angka, bukan gambar-gambar. Berarti untuk gambar-gambar ini kita hitung sebagai 0. Angka gambar angka ini adalah 1 karena angkanya cuma 1. Kemudian angka-angka ini angkanya ada 2. Jadi hasil yang diperoleh oleh Andika adalah 0, 1, dan 2. Nah, selanjutnya yaitu variabel acak kontinu. Suatu variabel dapat mempunyai nilai pada satu range tertentu. Jika variabel adalah variabel acak kontinu, maka kebanyakan nilai tidak dapat dihitung. Adapun ciri-ciri dari variabel acak kontinu yaitu variabel acak kontinu mempunyai nilai-nilai pada sumbu real dalam lingkup kontinu. Yang kedua, sumber eksperimen untuk variabel acak bukanlah kejadian diskrit, sebab sumbu real yang kontinu terdiri dari titik-titik yang kontinu yang seharusnya juga memiliki hubungan dengan kejadian. Nah, yang ketiga yaitu fungsi pemetaan haruslah single value dari semua kejadian pada setiap titik. Dalam variabel acak kontinu ada yang disebut ruang sampel variabel acak kontinu. Nah, yang pertama di ruang sampel itu, ruang sampel varian acak kontinu banyaknya tak berhingga dan banyaknya sebanyak titik-titik pada sepotong garis. Yang kedua, data dari pengukuran biasanya adalah kontinu, seperti jarak tempuh sebuah mobil dengan bahan bakar 10 liter bensin. Yang kedua, berat seorang bayi yang baru lahir. Ketiga, lamanya waktu yang diperlukan suatu reaksi kimia. Dan yang keempat, seperti temperatur, tinggi, suhu, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya yaitu distribusi peluang variabel acak diskrit. Nilai pada variabel acak diskrit memiliki peluang. Peluang nilai variabel acak X dinotasikan dengan Fx sama dengan P, X sama dengan X. Bentuk penyajian peluang nilai variabel acak disebut dengan distribusi peluang variabel acak. Distribusi peluang variabel acak dapat dinyatakan dalam bentuk tabel grafik atau fungsi. Distribusi peluang disebut juga dengan distribusi probabilitas atau fungsi peluang. Nah, yang selanjutnya yaitu distribusi probabilitas variabel acak kontinu. Misalkan adalah variabel acak kontinu, maka fungsi kepadatan probabilitas dapat didefinisikan sebagai gambar berikut. Variabel acak kontinu yang didefinisikan di atas himpunan semua bilangan real adalah seperti pada gambar berikut. Nah, kita masuk ke contoh soal yang terakhir yaitu Farhan melakukan pelemparan sebuah dadu. Variabel X menyatakan mata dadu yang muncul. Tentukan nilai dari A, F1, B, F3, dan C, F5. Nah, untuk soal yang tadi, jawabannya itu yang pertama kita tentukan ruang sampelnya terlebih dahulu. Jadi S-nya itu karena di sini bisa dibilang Farhan melemparkan sebuah dadu, berarti ruang sampelnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 karena dalam sebuah dadu itu memiliki 6 mata dadu. Nah, untuk mata dadu yang muncul kita simpulkan sebagai X itu juga nilainya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, sehingga untuk A F1 berarti itu P X lebih kecil daripada 1 itu hasilnya adalah 1/6. Untuk B F3 itu sama dengan P dalam kurung X lebih kecil daripada 3. Berarti ini F1 ditambah dengan F2 ditambah dengan F3. Berarti di sini 1/6 ditambah dengan 1/6 ditambah 1/6. Hasilnya adalah 3/6. 3/6 ini bisa kita sederhanakan dengan atas dan bawahnya masing-masing dibagi 3. Jadi hasilnya adalah 1/2. Nah, untuk C F5 itu sama dengan F3, F1 ditambah F2 ditambah F3
ditambah F4 dan ditambah F5. Berarti 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 tambah 1/6 ditambah 1/6. Itu hasilnya adalah 5/6. Jadi untuk soal yang terakhir ini jawabannya adalah 1/6, 1/2, dan 5/6. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi distribusi normal. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.